merupakan suatu pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Dengan demikian akan diperoleh biakan mikroorganisme yang dapat digunakan untuk pelajaran mikrobiologi. Pada praktikum akan dilakukan teknik inokulasi biakan mikroorganisme pada medium steril untuk mempelajari mikrobiologi dengan satu kultur murni saja. Ada beberapa macam media yang digunakan untuk inokulasi, yaitu 1. Mixed culture, berisi 2 atau lebih spesies mikroorganisme. 2. Flat culture, media padat dalam petri dish. 3. Slant culture, media padat dalam tabung reaksi. 4. Stack culture, media padat dalam tabung reaksi, tetapi penanamannya dengan cara penusukan. 5. Liquid culture, media cair dalam tabung reaksi. 6. Shake culture, media cair dalam tabung reaksi yang menanamnya dikocok. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada metode gores. Teknik ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, tetapi memerlukan keterampilan yang diperoleh dengan latihan. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum pindah, atau disebut juga dengan lupinokulasi. Yang kedua ada metode sebar. Tetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan petri dish dengan menggunakan batang kaca yang bengkok dan steril. Inokulasi itu disebarkan dalam medium batang yang sama untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Yang ketiga ada metode tuang. Isolasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme, sehingga pada suatu saat ditemukan satu sel di dalam tabung. Yang keempat ada metode tusuk, yaitu dengan cara meneteskan dan menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Ini kita akan membahas tentang teknik inokulasi dengan metode spread plate. Nah, metode spread plate atau yang kita kenal dengan metode sebar dilakukan dengan cara disebarkan pada permukaan media padat dengan menggunakan glass rod. Inokulasi ini diharapkan penyebaran bakteri merata dengan baik pada permukaan media. Umumnya, metode ini dilakukan untuk perhitungan bakteri dengan metode total plate count atau yang kita kenal dengan TPC dan perhitungan angka kapang kamir atau AKK. Nah, mari perhatikan bagaimana metode inokulasi spread plate dilakukan. Bersihkan area kerja dengan menyemprot menggunakan alkohol 70%. Kemudian nyalakan pembakar spiritus dan letakkan di atas meja yang sudah kita bersihkan dengan alkohol. Nah, setelah itu pindahkan peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan proses inokulasi sedekat mungkin dengan pembakar spiritus. Nah, kemudian kita buat terlebih dahulu media yang akan kita gunakan untuk menanam atau membiakkan mikroba. Kita timbang media terlebih dahulu sekitar 2 gram. Kemudian kita larutkan dengan menggunakan aquades sebanyak 50 ml. Homogenkan media dengan aquades di dalam Erlenmeyer. Panaskan media hingga mendidih. Jika media sudah mendidih, kita angkat. Kemudian kita ambil cawan petri yang akan kita gunakan sebagai tempat media.
lakukan pengisian media ke dalam cawan Petri secara aseptis. Nah, biarkan media menjadi padat. Setelah media padat, berarti kita siap melakukan proses inokulasi mikroba dengan menggunakan metode spread plate. Nah, di sini kita memiliki sampel bakteri yang sudah kita encerkan sebelumnya melalui proses pengenceran bertingkat. Kita pipet 1 mili sampel bakteri tersebut. Kemudian kita tuangkan pada media yang sudah padat tadi. Lakukan secara aseptis. Nah, jika sudah dituang ke atas media padat, kemudian ambil kawat ose yang sudah kita bentuk huruf L. Jangan lupa untuk mensterilkan kawat ose tersebut sebelum digunakan. Atau jika kalian punya, gunakan glass rod untuk melakukan proses menyebarkan kultur mikroba tadi di atas media padat. Ratakan kultur bakteri di atas media. Nah, setelah itu pijarkan lagi kawat ose. Nah, sekarang biakan siap untuk diinkubasi.